Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah di hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Menemani aktivitas siang teman-teman di sana, hiburan misteri saya sajikan di Fakta Sejarah ini. Semoga terhibur dan ini dia selengkapnya di channel YouTube Fakta Sejarah. Rizky, pemuda berusia 27 tahun, mengemudikan mobil tua warisan bapaknya, melintasi jalan berliku di tengah hutan. Ia baru saja pulang dari kota tetangga, menempuh perjalanan panjang untuk mengurus dokumen pekerjaan. Matanya lelah, namun ia memaksakan diri tetap terjaga, menggenggam setir dengan tangan yang mulai gemetar. Radio di mobilnya hanya mengeluarkan suara desis statis, menambah kesunyian yang mencekam. Jalanan licin akibat hujan sore tadi, dan kabut tipis mulai merayap di depan kaca mobil. Rizky mencoba fokus, namun pikirannya melayang ke tekanan pekerjaan dan hutang yang menumpuk. Ia seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil, hidup sederhana dengan mimpi yang belum tercapai. Tiba-tiba, seekor hewan melompat ke tengah jalan. Matanya memantulkan cahaya lampu mobil. Rizky kaget, memutar setir keras ke kiri. Mobil oleng dan berdecit di aspal basah. Lalu kaget, memutar setir keras ke kiri. Mobil oleng dan berdecit di aspal basah. Lalu terperosok ke parit di sisi jalan. Dalam sekejap, dunia berputar. Mobil menabrak pohon besar dengan dentuman keras. Kaca depan retak dan badan mobil ringsek. Rizky terjepit di kursi kemudi. Dadanya nyeri menyentuh setir yang bengkok. Ia kesulitan bernafas. Setiap tarikan nafas terasa seperti pisau menusuk paru-parunya. Darah mengalir dari luka di dahinya, mengaburkan pandangannya. Tubuhnya penuh luka. Pakaiannya basah oleh cairan kental berwarna merah yang menetes ke lantai mobil. Rasa sakit menyengat. Namun yang lebih menakutkan adalah kesunyian hutan yang seolah menelan jeritanya. Tidak ada suara manusia, hanya desau angin dan suara daun bergesekan. Dengan sisa tenaga, Rizky mencoba meraih ponsel di saku jaketnya, tetapi tangannya terlalu lemah. Ponsel itu terlempar entah kemana saat tabrakan. Ia memejamkan mata, berusaha melawan rasa panik yang mencekik. Pikirannya dipenuhi bayangan keluarganya, ibunya yang sudah tua, adiknya yang masih kuliah. "Aku tidak boleh mati di sini," gumamnya. Suaranya parau, namun tubuhnya semakin lemas. Kesadarannya mulai pudar, seperti lilin yang ditiup angin. Di tengah keputusasaan, Rizky teringat doa yang diajarkan ibunya saat kecil. Dengan nafas tersengal, ia berbisik, "Tuhan, kirimkan siapa saja untuk menolongku. Aku bersumpah, siapapun yang menyelamatkanku, aku akan membalas budinya dengan cara apapun. Aku akan melakukan apa saja." Kata-kata itu terucap dengan penuh keyakinan, seolah menjadi pegangan terakhirnya di ambang kematian. Ia tidak tahu apakah doanya didengar, tetapi ia merasa ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Udara menjadi lebih dingin, dan suara hutan seolah mereda. Matanya mulai terpejam, pandangannya mengabur. Dalam kabut kesadarannya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat, pelan namun pasti. Seperti seseorang berjalan di atas dedaunan kering. Suara itu terdengar tidak wajar, terlalu ringan untuk manusia biasa. Rizky mencoba membuka mata, tetapi kelopaknya terasa berat. Ia ingin melihat siapa yang datang, tetapi tubuhnya menolak. "Siapa di sana?" bisiknya, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin yang membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang asing, seperti bunga yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan dingin di pipinya. Lembut, namun membuat bulu kuduknya merinding. Sentuhan itu tidak seperti tangan manusia, terlalu halus, terlalu ringan. Rizky ingin berteriak, tetapi suaranya terjebak di tenggorokan. "Tenang," sebuah suara perempuan berbisik, lembut seperti nyanyian. Namun ada nada dalam yang membuat jantungnya berdegup kencang.
Suara itu terdengar dekat, seolah berasal dari dalam kepalanya. "Aku akan menolongmu, tapi kau harus menepati janjimu." Rizky tidak bisa menjawab. Pikirannya berputar, mencoba mencerna apa yang terjadi. Apakah ini halusinasi? Apakah ia sudah mati? Namun rasa sakit di tubuhnya terasa nyata. Begitu pula darah yang masih mengalir dari lukanya. Ia ingin bertanya, ingin tahu siapa yang berbicara. Tetapi kesadarannya semakin tenggelam. Gambar hutan, mobil yang ringsek, dan suara perempuan itu mulai memudar, digantikan oleh kegelapan total. Di detik-detik terakhir sebelum ia pingsan, Rizky merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa ringan, seolah diangkat dari kursi kemudi. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Tetapi ada perasaan aneh yang menyelimuti hatinya, campuran antara rasa takut dan harapan. Janji yang ia ucapkan tadi terngiang kembali di benaknya, seperti ikatan yang tidak bisa ia lepaskan. "Siapapun yang menolongku, aku akan membalas budi," gumamnya dalam hati, sebelum akhirnya ia jatuh ke dalam kegelapan sepenuhnya. Hutan tetap sunyi, seolah tidak pernah ada kecelakaan di sana. Mobil Rizky yang ringsek berdiri sendirian di parit, dikelilingi kabut yang semakin tebal. Tidak ada tanda-tanda manusia lain, tidak ada suara sirene ambulan atau langkah penyelamat. Hanya angin yang berbisik, membawa aroma bunga asing yang kini lebih kuat, seolah sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi dari balik pepohonan. Rizky tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari hidupnya sendiri. Janjinya yang diucapkan dalam keputusasaan telah didengar oleh sesuatu yang bukan manusia, dan di alam yang tidak ia pahami, sebuah ikatan telah terbentuk, mengikatnya pada nasib yang tidak pernah ia bayangkan. Rizky membuka mata, jantungnya berdegup kencang. Baru saja ia merasakan sakit yang tak tertahankan di mobil yang ringsek. Namun kini ia berdiri di tengah ruangan tengah, dikelilingi lampu kristal yang memancarkan cahaya lembut. Ia mengenakan jas pengantin hitam yang rapi. Dasi sutra terasa asing di lehernya. Pemuda 27 tahun itu bingung, nafasnya masih tersengal, namun tubuhnya utuh, tanpa luka atau darah. Apa ini mimpi? Gumamnya, mencubit lengannya. Rasa sakit itu nyata, begitu pula kebisingan di sekitarnya. Ia berada di pesta pernikahan, mewah dan megah, dengan meja-meja panjang penuh hidangan yang harum. Karpet merah membentang di lantai, dan langit-langit dihiasi ukiran emas. Ribuan tamu memadati ruangan, mengenakan pakaian mewah. Namun wajah mereka pucat, seperti lilin yang meleleh. Ekspresi mereka datar, mata kosong, seolah hanya bayangan. Rizky merasa bulu kuduknya merinding, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangan dari sosok di sampingnya, seorang gadis cantik yang memukau. Gadis itu mengenakan gaun putih berkilau, rambutnya hitam panjang mengalir seperti air. Wajahnya sempurna, dengan kulit porselen dan mata yang dalam, seolah menyimpan rahasia. Ia tersenyum tipis, tangannya lembut menggenggam lengan Rizky. "Kau baik-baik saja sekarang?" bisiknya. Suaranya lembut namun membawa getar aneh yang membuat jantung Rizky berdegup. "Aku Laras, istrimu." Rizky terpaku. Istri? Ia tidak ingat pernah bertunangan, apalagi menikah. Pernikahan itu berlangsung seperti mimpi. Rizky dipandu melalui ritual yang asing, mengucap janji yang tidak ia pahami. Di depan seorang pemuka berjubah hitam yang wajahnya tersembunyi bayangan. Tamu-tamu itu bertepuk tangan, tetapi suaranya terdengar hampa, seperti gema di goa. Rizky mencoba bertanya pada Laras, "Apa yang terjadi? Tadi kan aku baru saja kecelakaan." Namun Laras hanya tersenyum, menepuk tangannya lembut. "Kau selamat sekarang bersamaku," katanya. Nada suaranya menenangkan namun tegas. Rizky ingin melawan, ingin memahami, tetapi ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya patuh. Ia menatap tamu-tamu itu lagi. Tidak satu pun yang ia kenal, tidak ada ibunya, adiknya, atau teman-temannya.
Mereka hanya menatap kosong. Beberapa berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Hatinya dipenuhi campuran kagum dan takut. Laras begitu sempurna, namun ada yang salah dengan tempat ini, dengan orang-orang ini. Saat tarian pengantin dimulai, Laras menariknya ke tengah ruangan. Tubuhnya terasa ringan, seolah ditarik benang tak kasat mata. "Nikmati saja," bisik Laras. Matanya berkilat. Rizky ingin bertanya lebih banyak, tetapi sorot mata Laras membuat kata-katanya lenyap. Di tengah gemerlap pesta, ia merasa seperti boneka terjebak dalam perayaan yang indah namun mencekam, tanpa tahu bagaimana ia sampai di sini atau apa yang menantinya. Pesta pernikahan telah usai, meninggalkan Rizky dalam kebingungan yang masih membelenggu pikirannya. Kini ia berada di sebuah kamar tidur yang luas, diterangi lilin-lilin kecil yang berkedip di sudut-sudut. Tempat tidur besar dengan kelambu sutra putih mendominasi ruangan, dihiasi bunga-bunga harum yang aroma manisnya memenuhi udara. Rizky masih mengenakan kemeja pengantin yang sedikit kusut, duduk di tepi ranjang. Jantungnya berdetak kencang, campuran antara antisipasi dan ketidakpastian. Ia menantikan momen malam pertama dengan Laras, istrinya yang baru saja ia nikahi, dalam keadaan yang masih terasa seperti mimpi. Laras masuk ke kamar. Gaun putihnya kini diganti dengan pakaian sederhana, namun tetap anggun. Rambutnya terurai lembut, wajahnya yang cantik memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Tetapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak bisa Rizky baca. Ia tersenyum tipis, namun ada ketegangan di gerakannya. Rizky bangkit, mencoba memecah keheningan. "Laras, aku masih tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi aku senang kau ada di sini," katanya. Suaranya lembut namun penuh harap. Ia melangkah mendekat. Ia ingin menyentuh tangannya, merasakan kehangatan yang nyata di tengah keanehan hari ini. Namun, Laras mundur selangkah. Tangannya terangkat pelan seolah menahan. "Rizky, aku malu," ucapnya. Suaranya pelan, hampir berbisik. Wajahnya memerah, tetapi sorot matanya tidak sepenuhnya mencerminkan rasa malu. Ada sesuatu yang lebih dalam, seperti ketakutan atau rahasia. Rizky terkejut, alisnya berkerut. "Malu? Kita sudah menikah, Laras. Bukankah ini wajar?" tanyanya. Mencoba tersenyum untuk meredakan suasana, namun hatinya mulai dipenuhi keraguan. Ada yang tidak beres dengan nada suara Laras, dengan caranya menghindari tatapan. Laras memalingkan wajah, menatap bayangan lilin di dinding. "Aku butuh waktu," katanya. Suaranya kini lebih tegas, meski masih lembut. Aku belum siap untuk itu." Rizky ingin memprotes, ingin memahami mengapa istrinya yang begitu sempurna di matanya menolak momen ini. Tetapi ada sesuatu dalam sikap Laras yang membuatnya diam. Ia bukan tipe pria yang memaksa. Sifatnya yang sabar dan penuh pengertian membuatnya mengangguk, meski hatinya dipenuhi tanda tanya. "Baiklah, aku tidak akan memaksa," ucapnya, duduk kembali di ranjang, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Malam itu, mereka berbaring di ranjang yang sama, tetapi terpisah oleh jarak yang tak terucapkan. Laras membelakanginya, tubuhnya kaku, seolah menjaga batas tak kasat mata. Rizky menatap langit-langit, pikirannya berputar. Siapa sebenarnya Laras? Mengapa ia begitu menjaga jarak? Di tengah keheningan, ia mendengar nafas Laras, pelan namun tidak alami, seperti angin yang berbisik. Kamar yang indah itu tiba-tiba terasa dingin, dan Rizky merasa dirinya terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pernikahan. Hari-hari setelah pernikahan berlalu seperti mimpi yang nyata. Rizky kini tinggal di sebuah rumah sederhana namun nyaman di pinggir kota, tempat yang entah bagaimana menjadi miliknya setelah malam pernikahan yang penuh misteri. Rumah itu selalu rapi, wangi bunga melati memenuhi udara, dan setiap sudut terasa hangat meski Rizky tidak pernah melihat siapa yang merawatnya. Di tengah semua itu, ada Laras.
istrinya yang begitu sempurna di matanya. Wanita berwajah porselen dengan rambut hitam panjang itu adalah definisi keindahan bagi Rizky. Matanya yang dalam seolah menyimpan cerita, dan senyumnya selalu membuat jantung pemuda 25 tahun itu berdegup lebih cepat. Laras adalah istri yang tak pernah mengeluh. Setiap pagi, sarapan sudah tersaji di meja. Nasi goreng harum, telur mata sapi yang sempurna, dan teh manis yang selalu pas di lidah Rizky. Rumah bersih tanpa noda, pakaiannya dicuci dan disetrika rapi. Bahkan kebun kecil di belakang rumah penuh bunga yang mekar indah. "Kau tidak pernah lelah ya?" tanya Rizky suatu sore sambil memandang Laras yang sedang menyapu teras. Laras hanya tersenyum, gerakannya anggun seperti tarian. "Aku senang melakukannya untukmu," jawabnya. Suaranya lembut namun ada nada yang membuat Rizky merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Rizky betah di rumah. Kini pekerjaannya sebagai karyawan kantor terasa lebih ringan karena ia selalu pulang ke kehangatan yang diciptakan Laras. Ia sering memuji Laras, memanggilnya malaikatku, dan Laras akan tertawa pelan. Wajahnya memerah, tetapi matanya selalu menghindari tatapan lama. Meski begitu, ada satu hal yang mengganggu pikiran Rizky. Sebuah keanehan yang semakin sulit ia abaikan. Tidak ada seorang pun dari teman atau keluarganya yang bisa melihat Laras. Suatu hari, Rizky mengundang sahabat lamanya, Bima, untuk makan malam di rumahnya. Ia ingin memamerkan kehidupan barunya, terutama Laras yang begitu sempurna. Malam itu, Laras menyiapkan ayam bakar dan sambal favorit Bima. Meja makan terlihat seperti di restoran mewah. Namun saat Bima tiba, ia hanya menatap meja dengan bingung. "Kau masak semua ini sendiri, Riz?" tanyanya. Alisnya terangkat. Rizky tertawa, menunjuk ke arah Laras yang berdiri di dekat pintu dapur, tersenyum manis. "Bukan aku, Bim. Ini Laras, istriku." Bima memandang ke arah yang ditunjuk Rizky, tetapi wajahnya kosong. "Istri? Maksudmu siapa?" tanyanya. Nada suaranya penuh kebingungan. Rizky terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Laras di sana," katanya. Suaranya mulai naik. Laras masih berdiri, menatap mereka dengan senyum yang kini terasa dingin. Bima menggeleng, wajahnya pucat. "Riz, tidak ada orang di sana, Riz." Malam itu Bima buru-buru pamit meninggalkan Rizky dengan pikiran yang kacau. Ia menoleh ke Laras mencari jawaban, tetapi Laras hanya berkata, "Mungkin dia lelah." Lalu berjalan ke dapur seolah tidak ada yang salah. Kejadian serupa terulang. Ibunya yang datang berkunjung mengira Rizky hidup sendiri. Bahkan adiknya Rina bercanda bahwa kakaknya terlalu lama jomblo. Meski Rizky bersikeras memperkenalkan Laras, setiap kali Laras ada di sana tersenyum, berbicara dengan Rizky, menyentuh pundaknya dengan tangan yang terasa nyata dan tetapi bagi orang lain. Ia seperti tidak ada. Rizky kayak orang edan gitu. Rizky mulai mempertanyakan kewarasannya. Apa aku gila? Gumamnya suatu malam, menatap cermin di kamar. Laras muncul di belakangnya, tangannya dingin menyentuh bahunya. "Kau tidak gila, Rizky. Kau hanya perlu mempercayaiku," bisiknya. Suaranya seperti angin yang membawa aroma bunga asing. Rizky ingin percaya, tetapi keanehan itu menggerogoti hatinya. Laras begitu sempurna, tetapi mengapa hanya ia yang bisa melihatnya? Di tengah kebahagiaan yang Laras ciptakan, ada bayangan keraguan yang semakin gelap, membuat Rizky merasa seperti berjalan di tepi jurang yang tidak ia pahami. Beberapa bulan telah berlalu sejak Rizky dan Laras menjalani kehidupan pernikahan mereka di rumah sederhana yang selalu terasa hangat. Laras tetap menjadi istri yang sempurna di mata Rizky, cantik dengan hidung bangir, anggun dalam setiap gerakan, dan tak pernah lelah mengurus rumah. Makanan selalu tersaji, pakaian rapi, dan bunga-bunga di kebun mekar seolah tak pernah layu. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada celah yang semakin lebar di hati Rizky. Laras selalu menolak hasrat biologisnya, sesuatu yang bagi pemuda 25 tahun itu terasa semakin sulit diabaikan.
Malam itu, Rizky duduk di tepi ranjang, menatap Laras yang sedang menyisir rambut panjangnya di depan cermin. Cahaya lilin memantul di wajahnya, membuatnya tampak seperti lukisan yang hidup. Rizky merasa jantungnya berdegup, campuran kekaguman dan keinginan yang membuncah. "Laras," panggilnya lembut, bangkit mendekati istrinya. "Kita sudah menikah cukup lama. Aku ingin kita lebih dekat." Ia berhenti, memilih kata-kata dengan hati-hati. Sifat sabarnya berusaha menutupi hasrat yang menggebu. Laras menoleh, matanya yang dalam menatap Rizky, tetapi senyumnya tidak sehangat biasanya. "Aku tahu apa yang kau inginkan," katanya, suaranya pelan namun tegas. "Tapi aku belum siap." Alasan itu sama seperti malam-malam sebelumnya, dan Rizky mulai kehilangan kesabaran. "Belum siap?" "Laras, kau selalu bilang begitu. Apa yang membuatmu takut?" tanyanya. Nada suaranya naik, meski ia berusaha tetap lembut. Laras memalingkan wajah, tangannya berhenti menyisir, dan ada ketegangan di udara yang membuat Rizky merinding. "Aku tidak takut," jawab Laras, tetapi nada suaranya bergetar, seolah menyembunyikan sesuatu. Aku ingin kita menikmati apa yang kita punya sekarang." Rizky menggeleng, melangkah lebih dekat. "Aku mencintaimu, Laras. Tapi ini bukan hanya soal aku. Ini soal kita. Soal pernikahan kita." Ia mencoba menyentuh pundaknya, tetapi Laras menjauh, gerakannya cepat, hampir tidak wajar. "Jangan paksa aku!" bentak Laras tiba-tiba. Matanya berkilat dengan emosi yang asing. Sebelum Rizky bisa menjawab, Laras menghilang. Tubuhnya seolah larut ke dalam bayangan, meninggalkan aroma bunga yang kuat dan udara dingin. Rizky terpaku, jantungnya berdetak kencang. "Laras," panggilnya. Suaranya bergema di kamar yang kini terasa kosong. Ia mencari di seluruh rumah, dari dapur hingga kebun belakang. Tetapi Laras benar-benar lenyap. Kegelisahan menyelimuti hatinya. Ini bukan pertama kalinya Laras menghilang setelah mereka bertengkar soal keintiman. Hampir setiap malam ketika Rizky mempertanyakan penolakannya, Laras akan marah, lalu lenyap tanpa jejak. Dan seperti kebiasaan, ia akan kembali menjelang tengah malam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Benar saja, saat jarum jam menunjuk pukul 1 dini hari, Rizky mendengar langkah ringan di teras. Laras masuk, wajahnya kembali tenang, senyumnya lembut seperti biasa. "Kau belum tidur?" tanyanya, seolah pertengkaran tadi tidak pernah ada. Rizky menatapnya, campuran marah dan bingung. "Kau kemana, Laras? Kau selalu pergi begitu saja," katanya, suaranya parau. Laras hanya tersenyum, mendekat, dan menyentuh pipinya dengan tangan yang dingin. "Aku cuma butuh waktu sendiri, maafkan aku," bisiknya. Suaranya seperti nyanyian yang menenangkan. Tetapi Rizky merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia ingin menuntut jawaban, ingin tahu mengapa Laras begitu sulit disentuh. Tetapi tatapan mata Laras membuatnya diam. Ada kekuatan di balik matanya, sesuatu yang membuat Rizky merasa kecil, seolah ia tidak berhak bertanya. Malam itu mereka kembali tidur terpisah di ranjang yang sama, dengan jarak tak terucapkan yang semakin lebar. Rizky menatap langit-langit, pikirannya penuh tanda tanya. Laras begitu sempurna dalam segala hal, tetapi kekurangannya dalam memenuhi hasrat biologis yang membuat Rizky merasa ada dinding tak kasat mata di antara mereka. Di tengah keheningan, ia mendengar nafas Laras, pelan, tidak alami, seperti angin yang membawa rahasia yang belum ia pahami. Kehidupan Rizky bersama Laras terus berjalan, penuh kehangatan yang dibumbui keanehan. Rumah mereka tetap rapi, Laras tetap sempurna. Namun ketegangan akibat penolakan Laras atas keintiman membuat Rizky semakin gelisah. Suatu sore, ia memutuskan menemui Bima, temannya, di sebuah warung kopi di kota. Rizky merasa perlu berbagi, mencari jawaban atas keraguan yang menggerogoti hatinya. "Bima,
yang selalu jujur dan blak-blakan, mendengarkan cerita Rizky dengan alis berkerut. "Riz, aku harus bilang sesuatu," katanya. Suaranya serius. "Laras, dia itu bukan manusia." Rizky tersedak kopinya, tertawa kecil untuk menyembunyikan kegelisahannya. "Apa maksudmu? Kau cuma bercanda kan?" tanyanya. Tetapi wajah Bima tidak menunjukkan tanda gurauan. "Aku serius. Aku pernah dengar cerita dari kakekku tentang makhluk seperti Laras. Cantik, sempurna, tapi tak terlihat oleh orang lain. Seperti kau bilang padaku waktu aku main ke rumahmu. Aku tidak melihatnya, Riz. Hanya kau yang melihatnya." "Mereka dari alam lain, Riz. Kau bilang sendiri. Aku dan ibumu juga adikmu tidak bisa melihatnya kan?" Rizky menggeleng, hatinya menolak. Dia nyata, Bim. Aku menyentuhnya, berbicara dengannya setiap hari." Namun kata-kata Bima seperti duri, menusuk keraguan yang selama ini ia coba kubur. Malam itu, Rizky pulang dengan pikiran kacau. Laras menyambutnya dengan senyum lembut, menyajikan makan malam seperti biasa. Tetapi Rizky hanya memandangnya dalam diam. "Ada apa?" tanya Laras. Matanya yang dalam seolah bisa melihat isi hatinya. "Tidak ada," jawab Rizky singkat, berusaha menutupi kegelisahannya. Namun kata-kata Bima terus bergema di kepalanya, membuatnya mempertanyakan segalanya. Apakah Laras benar-benar bukan manusia? Ia ingin menepis pikiran itu, tetapi benih keraguan telah tertanam. Malam demi malam, tidur Rizky dirusak oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya ia berdiri di tengah hutan gelap, dikelilingi kabut tebal yang berbau tanah basah. Dari kegelapan muncul sosok laki-laki tua setinggi 2 meter. Tubuhnya kurus dengan jubah hitam yang berkibar seperti asap. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan, tetapi matanya merah menyala, menembus jiwa Rizky. "Kau tidak pantas bersamanya." Suara laki-laki tua itu dalam, menggema seperti guntur. "Laras milik kami. Lepaskan dia atau kau akan menyesal." Rizky mencoba berteriak, tetapi suaranya terjebak di tenggorokan. Ia terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Mimpi itu berulang setiap malam, selalu dengan pesan yang sama. Laki-laki tua itu semakin mendesak. Gerakannya lebih agresif, seolah waktu semakin menipis. Dalam satu mimpi, ia mengulurkan tangan kurusnya, mencengkeram lengan Rizky hingga terasa nyata. "Kembalikan dia ke kami!" bentaknya, dan Rizky terbangun dengan lengan yang memar, meski hanya samar. Ia mulai takut, menutup mata, tetapi ia tidak berani menceritakan mimpinya pada Laras. Setiap kali ia menatap istrinya, ada perasaan aneh. Cinta yang mendalam bercampur ketakutan akan kebenaran yang belum ia pahami. Rizky mencoba mencari jawaban. Ia mengingat kata-kata Bima, mencoba mengaitkannya dengan keanehan Laras, penolakannya, kemampuannya menghilang, dan fakta bahwa hanya ia yang bisa melihatnya. Namun hatinya menolak percaya. Laras adalah istrinya, seseorang yang menyelamatkan, membuat hidupnya lebih baik, yang mengisi hari-harinya dengan kehangatan. "Aku tidak akan menyerah begitu saja," gumamnya suatu malam, menatap foto pernikahan mereka yang entah bagaimana hanya menunjukkan dirinya sendiri. Tetapi di sudut hatinya, bayangan laki-laki tua itu terus menghantui, seperti peringatan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik pernikahannya. Rizky merasa seperti berdiri di tepi jurang, terjebak antara cinta dan ketakutan akan sesuatu yang tidak ia mengerti. Malam itu, rumah Rizky yang biasanya hangat terasa dingin dan asing. Laras sedang di dapur, menyanyikan lagu pelan yang suaranya seperti angin. Ketika tiba-tiba udara menjadi berat, Rizky yang duduk di ruang tamu dengan pikiran penuh keraguan, merasakan bulu kuduknya merinding. Cahaya lampu redup berkedip, dan aroma bunga melati yang biasa menguar dari Laras digantikan oleh bau tanah basah yang menusuk. Pintu depan terbuka perlahan tanpa disentuh, mengeluarkan suara derit yang mencekam.
Dari kegelapan luar, sosok laki-laki tua setinggi 2 meter melangkah masuk. Rizky bangkit, jantungnya berdegup kencang. Sosok itu sama seperti dalam mimpinya, kurus, mengenakan jubah hitam yang berkibar seperti asap, dengan mata merah menyala yang menembus jiwanya. Kali ini, ia nyata, berdiri di depan Rizky dengan aura yang membuat udara terasa sulit dihirup. "Kau sudah diberi peringatan." Suara laki-laki tua itu dalam, menggema seperti dari dasar sumur. "Laras telah melampaui batas. Ia harus kembali ke tempatnya." Rizky melirik ke arah Laras yang kini berdiri di ambang dapur. Wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Siapa kau? Apa maksudmu?" tanya Rizky. Suaranya bergetar tetapi ia berusaha tegas. Sifat pelindungnya muncul meski ia ketakutan. Laki-laki tua itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit. "Aku ayahnya," katanya, menunjuk Laras dengan tangan kurus yang gemetar karena amarah. "Ia melanggar aturan alam kami dengan tinggal di duniamu. Ia harus kembali sekarang." Rizky terpaku, otaknya berputar mencerna kata-kata itu. Ayah Laras? Alam lain? Hatinya menolak, tetapi kebenaran yang selama ini ia hindari mulai terasa nyata. Laras melangkah maju. Suaranya lembut namun penuh keputusasaan. "Ayah, tolong. Aku mencintainya," katanya. Matanya berkaca-kaca. Laki-laki tua itu menggeleng. Matanya tidak menunjukkan belas kasih. "Cinta manusia tidak ada artinya di alam kita. Kau tahu konsekuensinya kan?" Ia menoleh ke Rizky. Sorot matanya seperti pisau. "Kau punya 2 pilihan, anak manusia. Lepaskan dia atau ikut kami ke alam sebelah. Pilih sekarang, karena waktu habis." Rizky merasa dunia berputar. Ia menatap Laras, istrinya yang selama ini mengisi hidupnya dengan kehangatan, meski penuh misteri. Cintanya pada Laras begitu dalam, tetapi kata-kata alam sebelah membuatnya gemetar. Apa maksudmu ikut? Kemana?" tanyanya, suaranya parau. Laki-laki tua itu tersenyum tipis, senyum yang lebih menyeramkan daripada amarahnya. "Ke tempat kami, tempat yang bukan untuk manusia. Jika kau memilih ikut, kau tidak akan kembali, dan kau meninggalkan ragamu di sini. Pilih atau aku ambil dia dengan paksa." Rizky melangkah mendekati Laras. Tangannya gemetar ingin menyentuhnya, tetapi Laras mundur. Matanya memohon. "Rizky, jangan," bisiknya. Suaranya penuh rasa sakit. "Aku tidak ingin kau ikut. Ini terlalu berbahaya." Namun Rizky tidak bisa begitu saja melepaskan wanita yang telah menjadi bagian dari hidupnya. "Aku tidak bisa kehilanganmu, Laras," katanya. Suaranya penuh tekad meski ketakutan menggerogoti hatinya. Ia menoleh ke laki-laki tua itu, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku mohon beri aku waktu untuk memikirkan ini," pintanya. Tapi laki-laki tua itu menggeleng. "Tidak ada waktu. Pilih sekarang." Ruangan terasa semakin dingin. Bayangan laki-laki tua itu seolah membesar, menekan Rizky dengan kehadirannya. Laras memegang lengan Rizky. Tangannya dingin namun penuh kelembutan. "Maafkan aku, Rizky. Aku tidak ingin ini terjadi," katanya. Suaranya hampir pecah. Rizky merasa terjebak, hatinya terkoyak antara cinta dan ketakutan akan sesuatu yang tidak ia pahami. Pilihan itu terasa seperti belenggu, dan di tengah tekanan itu, ia hanya bisa menatap Laras, mencari jawaban di matanya yang kini penuh rahasia. Hari-hari setelah kedatangan ayah Laras, pikiran Rizky menjadi kacau. Kebenaran bahwa Laras berasal dari golongan jin yang diucapkan dengan nada dingin oleh laki-laki tua itu menghantamnya seperti badai. Rizky, pemuda sederhana yang penuh cinta, merasa dunianya runtuh. Rumah yang dulu hangat kini terasa hampa. Meski Laras masih ada di sisinya, menyajikan makanan, merapikan kebun dan tersenyum seperti biasa. Namun senyum itu kini terasa asing,
seperti topeng yang menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Rizky jatuh sakit tak lama setelah itu. Tubuhnya lemah, demam tinggi membuatnya menggigil di ranjang. Keringat membasahi bantal, matanya sering terpejam, tetapi pikirannya tak bisa lepas dari kata-kata ayah Laras. Ia bukan milik duniamu. Laras merawatnya dengan penuh perhatian, mengganti kain basah di dahinya, menyuguhkan teh herbal yang harum. Tetapi sentuhan tangannya yang dingin kini membuat Rizky merinding. Kau harus sembuh, Rizky, bisik Laras. Suaranya lembut namun penuh kekhawatiran. Rizky hanya menatapnya, matanya penuh tanya yang tak terucap. Di tengah demam, Rizky mulai memahami alasan dibalik keanehan Laras selama setahun pernikahan mereka. Penolakannya untuk berhubungan badan, yang selalu ia samarkan dengan alasan malu atau ketidaksiapan, kini terasa jelas. Suatu malam, ketika demamnya sedikit mereda, Rizky mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Laras, katanya, suaranya lemah. Kenapa kau selalu menolakku? Apa yang kau sembunyikan? Apakah karena sesuai dengan perkataan ayahmu, kau dari alam lain, sehingga kau menolakku? Laras terdiam. Tangannya yang memegang mangkuk obat berhenti di udara. Matanya yang biasanya dalam dan menahan, kini penuh ketakutan. Aku tidak ingin kau tahu, jawab Laras, suaranya hampir pecah. Aku takut kau akan membenciku. Rizky menggeleng, meski tubuhnya terasa berat. Aku mencintaimu, Laras, tapi aku harus tahu kebenarannya. Laras memalingkan wajah, menatap bayangan lilin di dinding. Setelah hening yang panjang, ia akhirnya berbicara. Suaranya pelan seperti bisikan angin. Aku menolak karena jika kita terlalu dekat dan berhubungan badan, wujud asliku akan terlihat. Aku bukan seperti yang kau lihat sekarang, Rizky. Aku tidak secantik yang kau bayangkan. Kata-kata itu seperti pisau di hati Rizky. Ia mencoba membayangkan wujud Laras yang lain, tetapi pikirannya menolak. Laras ya Laras, wajahnya ya kayak gitu. Baginya Laras adalah wanita sempurna berwajah porselen, berambut panjang, dengan senyum yang menghibur. Namun di balik demamnya, ia teringat momen-momen aneh. Laras yang menghilang tiba-tiba, aroma bunga asing yang selalu mengikutinya, dan fakta bahwa hanya ia yang bisa melihatnya. Apa maksudmu? Tanyanya. Suaranya parau. Laras menunduk, tangannya gemetar. Kau sudah tahu kan dari ayahku? Aku ini jin, Rizky. Wujudku yang kau lihat ini hanya ilusi untukmu. Jika kau melihat asliku, kau mungkin tidak akan bisa menerimaku. Rizky merasa nafasnya terhenti. Ia ingin menyangkal, ingin percaya bahwa Laras tetap wanita yang ia cintai, tetapi tubuhnya yang lemah dan pikirannya yang kalut membuatnya tak bisa berbohong pada diri sendiri. Cintanya pada Laras masih ada, tetapi ketakutan akan wujud aslinya mulai meracuni hatinya. Aku tidak peduli, katanya, meski suaranya tidak yakin. Kau tetap Laras bagiku. Laras tersenyum pahit. Matanya berkaca-kaca. Kau tidak tahu apa yang kau katakan, bisiknya, lalu bangkit dan meninggalkan kamar, meninggalkan Rizky dalam kesunyian. Di ranjang, Rizky menatap langit-langit. Tubuhnya masih panas, pikirannya kacau. Ia mencintai Laras, tetapi kebenaran tentang wujud aslinya membuatnya mempertanyakan segalanya. Apakah ia bisa menerima Laras apa adanya? Aroma bunga asing kembali tercium, seolah mengingatkannya pada ikatan yang telah mengikat hidupnya dengan sesuatu di luar nalar. Di tengah sakitnya, Rizky merasa seperti terperangkap dalam cinta yang indah namun penuh rahasia. Dan untuk pertama kalinya ia tidak yakin apakah ia cukup kuat untuk menghadapi kenyataan itu. Hati Rizky terasa hancur, namun keputusan telah diambil. Setelah berhari-hari bergulat dengan kebenaran bahwa Laras adalah jin dan tubuhnya melemah akibat sakit, ia akhirnya menerima bahwa ia tidak bisa mempertahankan istrinya, Laras. Dengan mata penuh kesedihan, telah memohon agar Rizky melepaskannya demi kebaikannya sendiri. Aku tidak ingin kau terseret lebih jauh ke alamku, katanya suatu malam. Suaranya lembut namun kepedihan. Rizky, meski masih mencintainya, tahu bahwa mempertahankan Laras
berarti menantang sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dengan berat hati, ia setuju untuk mengantarkan Laras kembali ke asalnya. Proses itu tidak sederhana. Laras menjelaskan bahwa ia harus dikembalikan melalui ritual Roko Sukmo, sebuah upacara kuno untuk memisahkan jiwa dari dunia manusia dan mengembalikannya ke alam lain. Ritual ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang paham ilmu spiritual supranatural, dan Laras menyebut nama seorang kiai tua di desa terpencil. Rizky yang masih lemah namun dipacu oleh tekad untuk memberikan Laras ketenangan, segera mencari kiai itu. Ia menemukan Kiai Usman. Sebut saja namanya Kiai Usman. Seorang lelaki renta dengan wajah penuh keriput dan mata yang penuh kebijaksanaan, tinggal di sebuah pondok sederhana di tepi hutan. Malam ritual tiba. Bulan purnama menerangi langit tanpa awan. Kiai Usman telah menyiapkan segalanya di halaman pondok. Lingkaran garam di tanah, lilin-lilin kecil yang menyala membentuk pola, dan wangian kemenyan yang membumbung ke udara. Rizky berdiri di sisi lingkaran, jantungnya berdegup kencang. Laras berdiri di tengah, mengenakan pakaian putih sederhana. Rambutnya terurai, wajahnya pucat namun tenang. "Terima kasih Rizky," bisiknya, matanya berkaca-kaca. "Kau memberiku setahun kebahagiaan yang tidak pernah kujanjikan." Rizky hanya mengangguk, tenggorokannya tercekat, tidak mampu berkata-kata. Kiai Usman mulai mengucapkan doa-doa perlindungan dalam bahasa kuno. Suaranya dalam dan bergema, seolah memanggil sesuatu dari alam lain. Ia meminta Rizky memegang tangan Laras yang terasa dingin dan ringan, hampir tidak nyata. "Kau harus melepaskannya dengan hati yang ikhlas," kata kiai itu, tatapannya tajam. Rizky menelan ludah, mencoba menahan air mata. Ia mencintai Laras, tetapi ia tahu ini adalah jalan terbaik. "Aku melepaskanmu, Laras," katanya, suaranya parau. "Pergilah dengan damai, kembalilah ke orang tuamu dan ke alammu." Laras tersenyum pahit. Tangannya memeras tangan Rizky seolah ingin menyimpan kenangan terakhir. Ritual berlangsung dengan penuh ketegangan. Kiai Usman mengayunkan sebatang kayu suci, menggambar simbol di udara. Sementara asap kemenyan semakin tebal, Rizky merasa udara menjadi berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang berputar di sekitar mereka. Laras mulai memudar. Tubuhnya seperti larut ke dalam cahaya pucat yang muncul dari lingkaran garam. "Rizky, jangan lupakan aku," bisiknya, suaranya semakin jauh. Rizky ingin berteriak, ingin menahannya, tetapi ikhlasnya membuatnya diam, hanya menatap saat Laras semakin transparan. Tiba-tiba angin kencang bertiup, memadamkan lilin-lilin. Cahaya bulan seolah meredup, dan aroma bunga asing yang selalu mengiringi Laras memenuhi udara untuk terakhir kalinya. Dalam sekejap, Laras lenyap sepenuhnya, meninggalkan lingkaran kosong. Rizky jatuh berlutut, dadanya sesak, air mata akhirnya tumpah. Kiai Usman meletakkan tangan di pundaknya. "Kau telah melakukan yang benar, nak," katanya lembut. Ia sudah kembali ke tempatnya. Rizky tidak menjawab, hanya menatap tanah tempat Laras berdiri tadi, merasa bagian dari dirinya ikut pergi bersama istrinya. "Kau telah melakukan perbuatan mulia," kata Kiai Usman. "Tapi dunia ini punya cara sendiri untuk menyeimbangkan." Lanjutnya dengan wajah penuh kebijaksanaan dan menepuk pundaknya. Rizky hanya mengangguk, matanya kosong. Ia ingin pulang, ingin melupakan rasa sakit yang mencengkeram dadanya. Tetapi setiap langkah terasa seperti berjalan di lumpur. Dalam perjalanan kembali ke rumah, kepalanya pening, pandangannya kabur. Ia mencoba mengingat wajah Laras, senyumnya, matanya yang dalam, tetapi gambar itu mulai memudar, seolah ada kekuatan yang tak kasat mata yang mencurinya. Di tengah jalan desa yang sepi, tubuhnya limbung, ia jatuh ke tanah. Kesadarannya tenggelam ke dalam kegelapan sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi. Rizky terbangun di rumah sakit, dikelilingi bau antiseptik dan suara monitor yang berdetak pelan.
Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela, tetapi dunia terasa asing baginya. Ibunya duduk di samping ranjang, wajahnya penuh kekhawatiran. Matanya merah karena menangis. "Rizky, syukurlah kau sadar, nak," katanya, suaranya gemetar. Rizky memandangnya, alisnya berkerut. "Ibu, apa yang terjadi, Bu?" tanyanya. Suaranya lemah. Ia mencoba mengingat, tetapi kepalanya kosong, seperti buku yang halamannya direnggut. Dokter menjelaskan bahwa Rizky koma selama 3 hari setelah ditemukan pingsan di pinggir jalan. "Kemungkinan karena shock atau kelelahan ekstrim," kata dokter. Tetapi Rizky merasa ada yang lebih dari itu. Ia mencoba mengingat apa yang membawanya ke sana, tetapi ingatannya hampa. Nama Laras, pernikahan mereka, ritual Kiai Usman, semuanya lenyap, seolah tidak pernah ada. Ia hanya ingat hidupnya sebagai karyawan sederhana, tapi ada lubang di hatinya, sebuah rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Rizky pulih secara fisik, tetapi kehilangan ingatan itu tetap. Ibunya bercerita tentang kecelakaan mobil setahun lalu, bagaimana ia selamat secara ajaib, tetapi tidak ada cerita tentang pernikahan atau wanita bernama Laras. Teman-temannya termasuk Bima juga tidak menyebut apapun tentang istri. Rizky mencoba mencari petunjuk di rumahnya, tetapi tidak ada jejak Laras. No foto, no pakaian, no aroma bunga. Hanya gaun putih tua yang ia temukan di lemari, yang entah mengapa membuat dadanya sesak saat disentuh. Rizky kembali ke kehidupan sehari-hari, bekerja di kantor, membantu ibunya, dan tersenyum untuk adiknya. Namun di malam yang sunyi, ia sering terbangun dengan perasaan kosong, hampa, seolah seseorang yang sangat penting telah pergi. Kadang ia bermimpi tentang hutan gelap dan suara wanita yang memanggil namanya, tetapi wajahnya selalu buram. "Siapa kau?" gumamnya dalam tidur, tetapi jawaban tidak pernah datang. Kiai Usman yang ia kunjungi sekali untuk mencari jawaban hanya tersenyum bijak. "Ada hal-hal yang lebih baik dilupakan, anakku," katanya tanpa menjelaskan lebih jauh. Rizky menerima hidupnya yang baru, meski lubang di hatinya tidak pernah terisi. Ia tidak tahu bahwa pengorbanannya untuk Laras telah mengubah nasibnya, menghapus tahun penuh cinta dan misteri dari ingatannya. Di alam lain, Laras mungkin masih mengenangnya, tetapi bagi Rizky, ia hanya seorang pria biasa yang hidup dengan rasa kehilangan yang tak pernah ia pahami. Sebuah akhir yang pahit namun damai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.